Aji Barang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Aji Barang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas, sekitar 18 km dari pusat kabupaten yaitu Kota Purwokerto. Di Aji Barang ada 17 desa, yaitu Desa Aji Barang Kulon, Aji Barang Wetan, Banjarsari, Ciberung, Dharma Kradenan, Cingkang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan, Tipar Kidul, Tipar Lor, dan Parakan. Kecamatan Aji Barang termasuk sebuah kota kecamatan yang maju dengan signifikan karena dilintasi persimpangan Jalan Nasional Tengah Pulau Jawa. Jalur di Kecamatan Aji Barang dibagi menjadi beberapa jalur yang saling menghubungkan antar kecamatan dan kabupaten baik jalan nasional maupun provinsi. Untuk jalan provinsi menghubungkan Aji Barang kota melalui Karangbawang, perekonomian di wilayah Kecamatan Aji Barang termasuk cepat dengan banyaknya pusat-pusat ekonomi dan bisnis baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar induk Aji Barang adalah pasar terbesar yang menjadi pasar induk terlengkap selain pasar tradisional yang tersebar di masing-masing desa. Asal-usul Desa Aji Barang. Aji Barang adalah sebuah desa sekaligus kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Asal-usul Aji Barang berawal dari pada zaman dahulu di negeri Galuh Pangkuan yang termasuk wilayah kerajaan Pajajaran, hidup suami istri yaitu Adipati Munding Wilis, yaitu Adipati Kerajaan Galuh Pangkuan. Pada saat itu, Galuh Pangkuan dilanda kemarau panjang yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Belum selesai masalah yang dihadapi oleh kerajaan, sang istri Adipati Munding Wilis yang sedang hamil anak pertama, seperti wanita hamil pada umumnya, istri Adipati ngidam sesuatu. Ia meminta dicarikan daging kijang berkaki putih. Tanpa berpikir panjang, Adipati segera mencari keinginan istrinya. Adipati menyiapkan punggawa beserta kudanya dan membawa perbekalan yang banyak. Pada pagi harinya, Adipati Munding Wilis bersama punggawanya meninggalkan kadipaten dan segera beranjak mencari daging kijang berkaki putih ke hutan. Sang Adipati menunggang kuda yang bernama Dawuk Mruyung. Namun, setelah lama mencari kijang itu tidak muncul. Adipati tidak menyerah begitu saja. Apapun akan dilakukan demi istri dan anak yang sedang dikandungnya. Adipati terus melakukan perjalanan hingga ia tersesat di perkampungan para perampok. Kedatangan Adipati bersama punggawanya langsung diketahui oleh Abu Lawang yang merupakan pemimpin dari perampok tersebut. Abu Lawang segera merencanakan untuk melawan Adipati. Tak lama kemudian Abu Lawang menyerang Adipati dan terjadilah perang di antara mereka. Perang tersebut dimenangkan oleh Abu Lawang. Abu Lawang juga merampok habis perbekalan yang dibawa oleh Adipati hingga tak tersisa. Bahkan kuda milik Adipati juga dirampas. Namun Abu Lawang yang masih memiliki hati nurani tidak membunuh Adipati dan punggawanya. Mereka dibiarkan untuk pulang. Akhirnya Adipati pulang bersama punggawanya dengan berjalan kaki. Adipati pulang ke kadipaten dengan tangan kosong. Permintaan sang istri tak dapat ia penuhi. Bahkan perbekalan dan kudanya juga habis dirampok. Sesampainya di kadipaten pada malam hari, Adipati disambut kabar bahagia, yaitu istrinya yang telah melahirkan seorang putra yang tampan dan memiliki ciri pada lengan kanan terdapat belong Toh Wisnu, yang berarti bahwa bayi tersebut kelak akan menjadi seorang yang besar dan berbudi luhur dan bijaksana. Sementara itu di desa tempat Abu Lawang tinggal, Abu Lawang dan pasukan perampoknya sedang merencanakan untuk menyerang kadipaten dan mendapatkan harta rampokan yang lebih banyak. Kebahagiaan Adipati tidak berlangsung lama. Saat hari keempat kelahiran putra sematawayangnya, Abu Lawang bersama pasukannya menyerang kadipaten. Abu Lawang merampas harta benda dan memporak-porandakan kadipaten.
Kadipaten sangat kacau akibat perbuatan Abu Lawang bersama pasukannya. Beruntung sang adipati dan istrinya diselamatkan oleh Ki Jurutaman, pembantu Kadipaten. Namun Ki Jurutaman tak sempat menyelamatkan putra adipati. Setelah keadaan sudah dianggap aman, karena Abu Lawang bersama pasukannya sudah pergi dengan membawa harta hasil rampokan, adipati segera mencari putra sematawayangnya. Bersama istrinya, ia sudah mencari ke seluruh penjuru Kadipaten, namun belum kunjung menemukan hasil. Tak lama kemudian ada seorang penduduk yang melaporkan bahwa ia melihat putra adipati dibawa oleh rampok Abu Lawang. Hancur hati sang adipati dan istrinya mendengar kabar buruk tersebut. Putra sematawayangnya sekarang berada di tangan perampok. Adipati akhirnya bertekad mencari putranya dengan menyamar sebagai petani dengan nama Pak Sandi. Adipati mencari putranya bersama istrinya. Sementara itu, di Bukit Meruyung, daerah asal Abu Lawang yang terkenal dengan daerah para perampok, Abu Lawang pulang dengan perasaan yang sangat bahagia karena berhasil mendapatkan harta rampokan yang melimpah dan juga membawa lari putra sang adipati. Istri Abu Lawang tak kalah bahagia karena sudah lama menginginkan seorang putra. Anak tersebut lalu dibesarkan oleh keluarga Abu Lawang dengan sukacita dan sudah dianggap sebagai anak sendiri karena mereka tidak mempunyai anak. Oleh Abu Lawang, anak itu diberi nama Jaka Mruyung. Jaka Mruyung diasuh oleh Abu Lawang dan istrinya hingga dewasa. Jaka Mruyung tumbuh menjadi pemuda yang baik. Wahai ayahku, apakah ayah tidak merasa berdosa? Hampir seumur hidupmu kau habiskan untuk merampok dan berjudi. Tanya Jaka Mruyung kepada Abu Lawang. Abu Lawang yang sedang merapikan hasil rampokannya terkejut. Apa yang kau bicarakan, wahai anakku? Lantas dari mana kita dapat hidup jika tidak merampok? Ini sudah menjadi pekerjaan turun-temurun dari nenek moyangmu dahulu, jawab Abu Lawang. Tetapi ayah, masih banyak pekerjaan yang lebih baik daripada merampok. Jika tidak mau ikut merampok, lebih baik kau diam di rumah, seru Abu Lawang. Setelah mendengar perkataan ayahnya, Jaka Mruyung pergi ke sungai di dekat rumahnya. Ia duduk di atas batu besar sambil merenungi watak ayahnya. Akan menjadi apa aku nanti jika terus mengikuti kehendak ayahku? Aku harus pergi dari sini untuk diriku sendiri, gumam Jaka Mruyung. Tak terasa hari sudah sore. Jaka Mruyung bergegas kembali ke rumah dan menyiapkan perbekalan untuk berkelana meninggalkan desa dan keluarganya sendiri. Setelah hari sudah malam, Jaka Mruyung meninggalkan rumahnya secara diam-diam dan menunggangi kuda yang ternyata adalah milik ayah kandungnya. Dengan membawa bekal secukupnya, Jaka Mruyung pergi ke daerah timur melalui hutan belantara. Jaka akhirnya sampai di daerah yang disebut Dayah Luhur. Karena sudah merasa lelah, Jaka Mruyung singgah ke rumah kecil di suatu daerah. Ternyata rumah tersebut milik Kim Ranggi. Kim Ranggi adalah seorang bekas prajurit Majapahit. Jaka Mruyung ternyata belum bisa membaca dan menulis karena tak dibolehkan oleh Abu Lawang untuk mempelajarinya. Kim Ranggi dengan senang hati mengajarkan Jaka Mruyung membaca dan menulis. Selain itu, Kim Ranggi juga mengajarkan ilmu bela diri dan keprajuritan untuk bekal Jaka nantinya. Jaka Mruyung belajar dengan baik dan cepat paham. Nantinya, tempat Jaka belajar menulis diberi nama Desa Panulisan. Karena belajar dengan baik dan sudah dianggap cukup ilmunya, Kim Ranggi mengizinkan Jaka untuk meneruskan perjalanannya dan memberi petunjuk untuk pergi ke arah timur, lurus dan mencari hutan yang bernama Pakis Aji. Kim Ranggi juga berpesan jika sudah menemukan hutan tersebut agar dibabat sebagai tempat tinggalnya. Kelak, tempat tersebut akan menjadi sebuah negara yang besar. Hari menjelang siang, Jaka Mruyung segera melanjutkan perjalanannya dan sampai pada suatu daerah yang luas dengan rerumputan hijau. Ia beristirahat dan membiarkan kudanya untuk mencari rumput. Kelak, daerah tersebut diberi nama Desa Gumbelar yang artinya tempat yang terbentang luas. Jaka Mruyung melanjutkan perjalanannya.
ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Telangkas. Telangkas memberikan informasi bahwa hutan Pakis Aji sudah dekat, yaitu di sebelah selatan Kadipaten Kutanegara. Jakambruyung percaya dengan informasi tersebut karena terlihat Telangkas adalah pemuda yang baik. Nantinya, Telangkas juga akan membantu Jaka dalam membabat hutan Pakis Aji. Dengan bekal informasi dari Telangkas, Jaka melanjutkan perjalanannya. Adipati dan istrinya yang menyamar menjadi Ki Sandi sudah sampai di desa Panulisan dan kebetulan singgah di rumah Kimranggi. Ki Sandi bercerita bahwa ia sedang mencari anaknya yang hilang diambil oleh sekelompok perampok. Ki Sandi juga bercerita anaknya mempunyai balon Wisnu di lengan kanannya. Kimranggi yang mendengar cerita tersebut terkejut dan segera menceritakan baru saja ada seorang pemuda yang bernama Jakambruyung dengan memiliki ciri yang sama dengan anak Ki Sandi yang hilang tersebut. Kimranggi juga bercerita ia telah memberikan pesan pada Jakambruyung untuk pergi ke arah timur untuk menemukan hutan Pakis Aji. Ki Sandi akhirnya merasa tenang karena anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Ki Sandi dan istrinya sangat yakin bahwa Jakambruyung adalah anak mereka. Setelah bertemu dengan Kimranggi, Ki Sandi dan istrinya diberi petunjuk untuk berjalan ke arah timur. Di perjalanan, mereka menemukan sungai yang dangkal dan banyak batu sehingga air yang mengalir berbunyi kemeracak. Oleh karena itu, tempat tersebut diberi nama Desa Keracak. Setelah menyeberangi sungai, Ki Sandi dan istrinya bertemu seseorang yang sedang membawa buah. "Wahai anak muda, buah apa yang kau bawa itu?" tanya Ki Sandi. "Ini adalah lemah gondang amis yang dalam bahasa Jawa artinya buah gondang yang manis," jawab anak muda. "Apakah buah gondang itu rasanya manis?" tanya istri Ki Sandi. "Iya, buah gondang ini manis," jawab anak muda. Akhirnya tempat itu diberi nama Desa Gondang Amis. Sementara itu, Jakambruyung telah sampai di hutan yang banyak terdapat hutan pakis. Jakambruyung memberi nama tempat itu Hutan Pakis Aji. Di sana ia melihat banyak burung jalak. Kelak tempat itu diberi nama Desa Panjalakan. Saat melanjutkan perjalanan, ia melihat sungai yang dalam dan airnya tenang. Di sungai tersebut juga terdapat banyak burung lawet. Akhirnya kedung itu diberi nama Kedung Sriwiti. Melihat hutan yang rindang, Jakambruyung memutuskan untuk membabat hutan Pakis Aji. Saat sedang membabat, ia bertemu dengan sekumpulan orang yang sedang membuat tambang ikan. "Permisi Pak, Bu, apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Jakambruyung. "Kami sedang menambak ikan, wahai anak muda. Bolehkah saya meminta bantuanmu untuk membabat hutan ini?" tanya Jakambruyung. "Baiklah, kami akan membantumu," jawab penduduk desa tersebut. Kelak desa ini akan dinamakan Desa Tambakan. Jakambruyung dan penduduk desa Tambakan bergotong royong membabat hutan Pakis Aji. Ketika membabat, Jakambruyung menemukan seekor ular yang besar dan berbisa. Untuk keselamatan, ular tersebut dibunuh kemudian dibakar. Kondisi hutan yang kering membuat api menjalar ke seluruh hutan. Akhirnya, hutan Pakis Aji terbakar. Lapor Adipati, saya membawa berita buruk. Hutan Pakis Aji terbakar. Lapor salah satu punggawa Adipati ngelakak. "Bagaimana itu bisa terjadi? Cepat cari tahu siapa pelakunya," perintah Adipati ngelakak. Akhirnya, Jakambruyung ditangkap oleh punggawa Kadipaten karena telah membakar habis hutan Pakis Aji. Jakambruyung dibawa ke Kadipaten untuk dihukum. Selama di penjara, Jakambruyung selalu bersikap sopan santun kepada semua orang. Adipati ngelakak membebaskan Jakambruyung dan memperbolehkan ia mengikuti sayembara, pemilihan Senopati yang sedang diadakan oleh Adipati Kutanegara. Berkat ilmu yang ia dapat dari Kimranggi, Jakambruyung berhasil mengalahkan calon senopati yang lain, termasuk Ki Kentul Ireng, yaitu orang yang bersifat kejam dan sombong. Akhirnya, Jakambruyung diangkat menjadi senopati Kadipaten Kutanegara. Sebagai hadiah, Jakambruyung diperbolehkan memilih salah satu dari ketiga putri Adipati Nglangak untuk dijadikan istri. Adipati Nglangak mempunyai 3 orang putri, yang bernama Dewi Pandansari, yang kedua bernama Dewi Pandasayu, dan yang ketiga Dewi
wanita di Kabupaten Kutanegara. Selamat wahai Jakamruyung, kau telah berhasil menjadi senopati Kabupaten Kutanegara ini. Sebagai hadiah, engkau boleh menikahi salah satu dari ketiga putriku, ucap Adipati Nglangak. Terima kasih Adipati. Saya akan menikahi putrimu yang setiap hari mengunjungi dan memberiku makanan, jawab Jakamruyung sambil tersenyum. Siapa itu? Tanya Adipati. Putrimu yang kedua, wahai Adipati, Dewi Pandan-ayu. Jika itu pilihanmu, dengan senang hati saya setuju dan akan diadakan pesta pernikahanmu dengan putriku Dewi Pandan-ayu, ucap Adipati Nglangak. Setelah beberapa hari kemudian, diadakan pesta pernikahan antara Jakamruyung dengan Dewi Pandan-ayu. Seluruh warga Kadipaten Kutanegara hadir untuk memeriahkan pesta tersebut, termasuk Langkas yang mengetahui bahwa Jakamruyung adalah putra dari Adipati Munding-Wilis dari Galuh Pangkuan. Langkas pun menceritakan hal tersebut kepada Adipati Nglangak. Betapa bahagianya Adipati Nglangak setelah mengetahui bahwa Jakamruyung adalah anak dari seorang Adipati Munding-Wilis. Selesai pernikahan, Adipati Nglangak segera menemui Jakamruyung dan menceritakan siapa sebenarnya Jakamruyung. Jakamruyung yang mengetahui hal tersebut terkejut dan bahagia. Ternyata ia bukan anak dari seorang perampok. Setelah mengetahui bahwa Jakamruyung adalah keturunan Adipati Munding-Wilis, Adipati Nglangak semakin yakin menyerahkan Kadipaten Kutanegara kepada Jakamruyung. Oleh Jakamruyung, ibu kota Kadipaten dipindahkan ke hutan Pakis Aji yang telah ia babat. Hutan tersebut ia beri nama Aji Barang. Jakamruyung juga menjadi Adipati Aji Barang yang pertama. Karena Kadipaten Kutanegara tidak ada yang memimpin, Kadipaten pecah menjadi dua, yaitu Desa Kutawera dan Desa Candinegara. Demikianlah asal-usul daerah Aji Barang. Salah satu bukti dari cerita ini adalah adanya pemakaman Pandansari, yaitu makam dari putri pertama Adipati Nglangak. Kemudian pemakaman Dewi Pandan-ayu, istri dari Adipati Jakamruyung. Kedua makam tersebut terletak di sebelah utara Aji Barang. Sedangkan makam putri ketiga Adipati, yaitu Pandansari, terletak di bukit sebelah selatan Aji Barang. Bukit tersebut bernama Gunung Putri.